Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel nih dari The Times yang menurut The Times ini ditulis secara eksklusif, sorry. Ini ditulis oleh Matt Lawton, Chief Sports Correspondent. Ditulis pada tanggal 5 Februari. Jadi mungkin video ini tayang setelah beberapa hari ya dari artikel ini. Tapi ada hal yang menarik. Ditulis di artikel ini bahwa Manchester United ini memiliki suatu project ya yang disebut dengan Mission 21 atau Misi 21 untuk menjadi juara Premier League. Nah, seperti apa? Karena ada juga nama lain kalau tidak salah ya, project 150 tahun Manchester United ya, yang kabarnya mengincar di tahun 2028 kalau tidak salah. Dan bagaimana, apakah ini sesuai ataupun juga sejalan dengan misi 21 atau Mission 21? Oke, gua akan artikan dulu artikelnya. Nanti akan dibahas secara ringan amatiran. Sir Dave Brasswold mengambil peran yang lebih sentral dalam merevitalisasi bagaimana budaya kerja dari klub setelah kepergian Dan Ashworth. Oh, jadi ada informasi bagus nih bagaimana Sir Dave Brasswold ya. Ini turun dari Ineos ke Manchester United dan merevitalisasi kultur kerja dari klub. Sir Dave Brasswold telah mengumumkan rencana kepada staf Manchester United yang disebut Misi 21 yang secara ambisius bertujuan memberikan gelar juara Liga Inggris ke-21 untuk klub. Mantan ketua atau Chief British Cycling ini mengambil peran yang lebih sentral dalam performa di Manchester United bersama dengan Jason Wilcox, Technical Director, setelah kepergian Dan Ashworth sebagai Sporting Director pada bulan Desember. Dan Ashworth hanya bertahan 5 bulan dalam peran tersebut. Brasswold adalah Sporting Director untuk Ineos, bekerja untuk seluruh kegiatan olahraga dari Sir Jim Ratcliffe ya, sebagai penasihat utama yang dimulai sejak Ineos mengambil alih tim balap sepeda profesional di tahun 2019. Sir Dave Brasswold adalah kepala dari tim ya, ataupun ketua dari tim setelah sebelumnya sempat mengundurkan diri pada saat itu sebagai salah satu direktur di British Cycling. Sir Dave Brasswold selalu hadir sejak Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos membeli 28% saham Manchester United sekitar 12 bulan yang lalu, dan pengaruhnya semakin besar terjadi ya di skuad Manchester United ataupun di tim Manchester United ini, terutama setelah skuad dari Ruben Amorim ini secara berkelanjutan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Akhir pekan yang lalu Manchester United di Premier League ya menderita kekalahan kelima dalam 6 pertandingan kandang terakhir mereka di Premier League setelah mereka kalah 2-0 menghadapi Crystal Palace di Old Trafford dan membawa Manchester United ini turun ke peringkat ke-13. Amorim tetap bertanggung jawab atas urusan tim utama, tapi Sir Dave Brasswold kini menjadi tokoh sentral dalam mendorong apa yang diharapkan Manchester United sebagai transformasi dari kultur kinerja setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. Manchester United belum pernah memenangkan gelar juara Liga Inggris sejak musim terakhir bersama dengan Sir Alex Ferguson di tahun 2013, dan saat ini gelar juara ke-21 nampaknya sangat jauh dari jangkauan mereka. Sir Dave Brasswold bagaimanapun juga telah menyusun blueprint masa depan Manchester United dengan bantuan James Morton, seorang profesor metabolisme olahraga di Universitas John Moores Liverpool dan kepala nutrisi, bagian nutrisi dan juga kinerja fisik di tim Sky ketika mereka mendominasi Tour de France. Morton yang besar di Belfast mengawasi strategi nutrisi bagi para pembalap sepeda ya ketika mereka meraih kemenangan di Tour pada tahun 2015, 2016, 2017 dan juga 2018, 4 tahun berturut-turut. Sebelumnya Morton sebenarnya bekerja di rival besar Manchester United, yaitu adalah Liverpool. Dia adalah ahli gizi
di klub bekerja dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Dia juga menjadi penasehat Liga Premier dalam peran mentoring, artinya tentang kinerja di klub ya. Braswold dan juga Morton ini membuat blueprint misi 21 ya, Mission 21 kepada, atau menjelaskan ya, membuat presentasi kepada staf kinerja senior di tempat latihan klub di Carrington akhir tahun lalu sebelum kepergian Dan Ashworth. Mereka juga meluncurkan misi 1 ya, Mission 1, rencana untuk tim wanita. Nah, jadi ternyata ini bukan hanya tentang tim laki-laki saja tapi juga tim wanita ya, untuk mengincar gelar Liga Super Wanita pertama. Sir Jim Ratcliffe disebutkan ini gagal memberikan dukungan yang cukup untuk tim wanita di Manchester United, namun hal ini setidaknya menunjukkan adanya peningkatan komitmen terhadap tim wanita tersebut ya, dengan adanya peluncuran Mission 1 ini. Baik Mission 21 atau Mission 1 ini berada di bawah inisiasi proyek 150. Oke. Jadi ini tetap dalam rangkaian proyek 150 ya. Dari Manchester United yang lebih luas, yang dipresentasikan oleh CEO Omar Berada pada musim gugur kemarin dan terkait dengan peringatan 150 tahun klub pada tahun 2028. Jadi tetap mengincar ini di tahun 2028, tapi Mission 21 ini seperti kayak turunan ya dari Project 150. Jadi Project 150 itu mungkin secara lebih general, lebih luas, tapi yang penurunan lebih detailnya ini ada pada Mission 21. Tokoh kuncinya adalah Berada, Wilcox, Colette Roche yang merupakan Chief Operating Officer dan juga Sir Dave Braswold. Sementara Roche mengawasi modernisasi fasilitas pelatihan klub dan juga strategi pembangunan kembali Old Trafford, dan fokus Sir Dave Braswold ini lebih pada kinerja. Baik di British Cycling maupun di Team Sky, prestasi Braswold ini memiliki sampai pada batas tertentu ya. Diikuti juga oleh beberapa kontroversi. Paling tidak ada juga skandal doping yang menyebabkan Richard Freeman ya, dokter utama untuk tim pro dan juga Olimpiade Inggris, ini dicoret dari daftar tim medis. Dan juga ada hal-hal yang tidak disebutkan secara detail nih, kontroversi tersebut ya, selain ada situasi di doping itu tadi. Sir Dave Braswold tidak terlibat langsung pada isu-isu tersebut, namun hal tersebut terjadi di bawah pengawasannya. Dan Tim Sky juga menjadi sasaran kritik dalam laporan bahkan sampai ke parlemen ya di tahun 2018. Namun Sir Dave Braswold yang kini berusia 60 tahun masih terus mendapatkan respek dari beberapa kalangan atas pendekatan inovasinya terhadap kinerja dan juga perhatiannya terhadap hal-hal detail. Paling tidak di mata Sir Jim Ratcliffe ya, ini seperti itu. Sir Dave Braswold memiliki semacam kayak moto begitu ya, ataupun juga prinsip adalah bagaimana disebutnya ini adalah ada sebuah prinsip yang dipegang oleh Sir Dave Braswold disebut juga dengan prinsip CORE, yang merupakan akronim dari komitmen, kepemilikan, tanggung jawab dan juga keunggulan, dan dirancang untuk mencapai keunggulan dibandingkan dengan bahkan manusia yang lain ya. Masih harus dilihat apakah semua ini bisa diterapkan dengan sukses di sepak bola. Tapi yang jelas Sir Jim Ratcliffe menyambut baik bagaimana keahliannya ya, artinya dari Sir Dave Braswold ini untuk bisa membantu Ruben Amorim terutama dalam batas-batas tertentu sebagai pelatih kepala Manchester United. Di sisi lain ya, Sir Dave Braswold yang berusia 60 tahun ini, tadi sudah gue sebutkan hal tersebut. Pekan lalu The Times mengungkapkan bagaimana Manchester United kini juga memanfaatkan salah satu keahlian pelatih atletik terkemuka dunia, Harry Mara. Pria Amerika 78 tahun ini yang dikenal sebagai terutama bisa membimbing rekan senegaranya Ashton Eaton meraih 2 gelar di lomba Olimpiade pada tahun 2012 dan juga 2016, dan pernah dinobatkan sebagai pelatih atletik terbaik dunia tahun ini, bekerja di Manchester United sebagai konsultan, membawa pengetahuannya yang luas tentang biomekanik dan juga pengkondisian umum ya, seperti yang dikonfirmasi oleh Ruben Amorim. Oke, jadi
ada turunan dari Project 150 di mana ini menurut gue lebih detail ya, dan bagaimana ada hal-hal yang juga menarik. Kalau menurut gue, jadi hal teknis tentang tim ini semua berada pada kendali Ruben Amorim tentang sepak bola. Tapi hal-hal penunjang ini yang ada pada Mission 21 sebagai turunan dari Project 150. Dan apa saja hal tersebut? Dimulai dari fasilitas. Jadi Colette Roche ya, ini fasilitas dibikin lebih modern, termasuk juga stadion ya nih sebagai turunan yang lainnya juga. Tapi ya ada perbaikan di sisi fasilitas penunjang, lapangan latihan dan lain-lain. Dan menurut gue ini sangat penting. Lalu bagaimana dari sisi fisik sebagai fundamen dari olahraga, atlet, nutrisi, lalu kebugaran, bahkan ada pelatih atletik ya. Ini juga didatangkan oleh Manchester United. Tentu saja dengan perannya masing-masing seperti tadi yang terakhir, siapa tuh tadi yang disebutkan, Harry Mara ya, 78 tahun ini menjadi konsultan, bukan sebagai pelatih langsung. Jadi dia sebagai konsultan ya, dia yang melatih atau memberikan pandangan ya, prinsip-prinsip tertentu. Dan ini diturunkan kepada pelatih-pelatih Manchester United. Jadi ada pandangan yang berbeda, bukan pemandangan, ada pandangan yang berbeda, ada pengetahuan yang berbeda juga yang bisa didapatkan dari seorang Harry Mara. Dan ini juga tergantung nanti bagaimana staf pelatih dari Manchester United, terutama yang terkait dengan fisik, menyerap pengetahuan tersebut dan juga mengimplementasikannya dengan skuad Manchester United. Tentu saja ada adaptasi, penyesuaian dan lain-lain. Lalu dari sisi nutrisi itu juga diperbaiki, dan ini menurut gue juga ada proses yang harus dilalui karena ini bukan hal yang menurut gue hal-hal yang jangka pendek. Dan yang menarik juga peran dari Sir Dave Brasswold, yaitu adalah, dan ini menurut gue salah satu hal yang fundamental besar, yaitu disebutkan tadi merevitalisasi kultur kinerja dari klub. Dan ini turunannya banyak menurut gue. Karakter, etos kerja, kepribadian, dan lain-lain. Yang kesemuanya ini muaranya nanti ada pada penampilan di Carrington dan juga di atas lapangan pertandingan. Hal yang menurut gue secara ringan amatiran ya, menjadi salah satu prinsip besar kenapa di era Sir Alex Ferguson Manchester United bisa sukses. Ini bukan terkait dengan taktik yang miskin, yang kaya, yang tidak. Tapi karakter pemain ya, dengan kultur yang sesuai dengan budaya dari Manchester United. Jadi ada semacam kayak penyesuaian kultur individu atlet sepak bola di Manchester United dan juga kultur klub yang menurut gua selama 10-11 tahun belakangan ini tidak nyambung. Jadi terpisah-pisah. Dan dari situlah Manchester United ya tidak bisa menjadi Manchester United. Artinya kultur dari Manchester United sebagai klub besar, sebagai klub pemenang dan lain-lain ini ada, tapi ini tidak tidak bisa terimplementasikan di atas lapangan yang diwakili oleh para pemain ini. Kenapa? Karena para pemain ini juga memiliki kultur sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri yang tidak nyambung dengan Manchester United. Prinsip gue seperti yang pada prinsipnya seperti itu yang gue lihat, sorry ya. Dan bagaimana saat ini Sir Dave Brasswold memiliki tugas besar. Dan ini tidak mudah sih menurut gue. Karena dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya 10-11 tahun belakangan ini, ada hal yang sangat jauh berbeda. Dan ini turunannya ya banyak sih. Bukan cuma penampilan di Carrington, di lapangan latihan, tapi juga kehidupan pribadi, urusan dengan agen, nanti membentuk situasi di market, dan lain-lain. Sampai ke sana menurut gue. Dan ini hal yang sangat-sangat fundamental banget di Manchester United. Dan untuk merubah ini, menurut gue sayangnya ini bukan hal yang mudah, butuh proses dan juga butuh kebersamaan untuk melakukannya. Dari Sir Dave Brasswold ke staff pekerja Manchester United, staff pelatih, dan nanti ini turun sampai ke para pemain. Para pemain pun juga bukan hanya di tim utama ya, tapi juga nanti di tim akademi. Jadi ada hal yang selaras ketika ada promosi misalnya dan lain-lain. Juga ketika ada pemain yang datang dari luar, dari klub luar maksud gue ya, ditransfer ke Manchester United yang memiliki keunggulan teknis. Ketika masuk sudah ada
semacam kayak bubble ya, ataupun semacam kayak wadah dengan etos kerja kultur yang sesuai dengan Manchester United. Jadi ketika mereka datang pun mereka yang harus beradaptasi dengan kultur tersebut, bukan sebaliknya yang selama ini terjadi. Bukan cuman yang selama ini terjadi, mereka beradaptasi tidak melakukan adaptasi, karena mereka sendiri juga memiliki kultur sendiri-sendiri dan itu mereka bawa ke Manchester United. Sayangnya ini tidak bagus dan tidak berhasil sih menurut gue, dan ini yang berusaha untuk dirubah oleh Sir Dave Brasswood. Masih ada sekitar 3 tahun lebih. Ya mudah-mudahan bisa dicapai ya keinginan ataupun tujuan. Dan menurut gue ini juga penting. Oke, semua fans ingin Manchester United untuk bisa menang, jadi juara segala macam. Tapi bagaimana hal-hal informasi-informasi seperti ini buat gue secara dengan amatiran ini menarik. Karena semua ingin menang, semua ingin juara, tapi bagaimana ada strategi-strategi yang lebih konkret, turunan-turunan, rencana-rencana ya, yang saat ini bisa diinformasikan. Dan menurut gue ini menarik karena selama 10-11 tahun belakangan hal seperti ini tidak pernah terdengar sih. Di samping hanya menginginkan pemain-pemain saja ya yang bagus-bagus segala macam, dan ternyata itu tidak bisa. Hanya itu saja, itu terlalu pendek banget cara seperti itu sih di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, pendapat silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.